Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Yasmina Nurulfa, saya Stan Septianti, saya Fatimah Najbaranina, saya Aisyah, Saya Rina Sayyidina. saya Dewi Alam Dewi, saya Maria Sendiri, saya Tamara Uyasus. Baik, saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya forum diskusi ini atau FGD. Kami kelompok 1 akan mendiskusikan mengenai pelestarian budaya Betawi dalam dinamika perkembangan zaman. Yang mana budaya Betawi adalah salah satu warisan budaya yang sangat kaya di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Perkembangan zaman yang cepat ini menjadikan budaya Betawi perlahan mulai tergores. Hal tersebut mau tidak mau harus dihadapi oleh seniman dan masyarakat Betawi untuk memelihara perkembangan tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, banyak aspek budaya Betawi yang terancam punah, seperti tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, dan adat istiadat Betawi menghadapi tantangan besar dari pengaruh budaya luar dan perubahan gaya hidup masyarakat. Nah, yang akan kami bahas di dalam FGD ini yaitu mengenai apakah perlu pelestarian budaya Betawi dalam dinamika perkembangan zaman dan bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya Betawi di era modernisasi dan apakah kita harus mengikuti zaman. Oke, baik kepada teman-teman peserta FGD, apakah ada yang ingin menyampaikan pernyataan umumnya terlebih dahulu? Memberikan pernyataan awal mengenai pelestarian budaya Betawi di era modernisasi pada saat ini. Yang kita lihat budaya Betawi itu zaman saat ini mungkin sudah tergerus oleh perkembangan budaya-budaya lain, bahkan ada budaya dari luar. Maka dari itu perlunya pelestarian yang dilakukan bukan hanya dari orang kalangan orang Betawinya saja gitu, tapi kita seluruh warga Indonesia harus mencintai budaya Betawi. Jadi budaya Betawi itu sangat terkenal entah dari bahasa, budaya, dan juga kerajinan-kerajinan yang mungkin orang-orang luar sangat tertarik gitu. Contohnya itu mungkin kayak ondel-ondel, terus juga ada pakaian-pakaiannya gitu, dan makanannya gitu, traktor yang kita bisa temui. Dan juga banyak banget di Jakarta seperti museum-museum yang mungkin memperkenalkan budaya dari Betawi tersebut gitu. Makanya perlu sinergi antar semua kalangan untuk melestarikan dari kebudayaan tersebut. Tapi bagaimana lagi caranya agar kebudayaan Betawi itu bisa berkembang sesuai zaman yang kita ini. Ini dari saya kembalikan kepada Nanda. Baik, terima kasih kepada saudara Monika. Mungkin dari teman-teman lain ingin memperkuat argumen dari itu. Yang baik, saya dari Jarasta ingin menambahkan dalam pernyataan. Menurut saya memang pelestarian budaya Betawi ini dengan menjadi zaman sekarang ini sudah terus oleh zaman. Nah, inilah permasalahan kita semua sebenarnya sebagai masyarakat, dan tentunya peran pemerintah itu juga sangat penting dalam pelestarian budaya Betawi. Dan sebenarnya masyarakat di Jakarta khususnya itu sudah melakukan upaya-upaya untuk terus melestarikan budaya Betawi dengan mengadakan grup-grup leno atau grup-grup yang kesenian-kesenian Betawi lainnya. Nah, dari masyarakat, pemerintah Jakarta juga sebenarnya sudah melakukan
upaya ini dari tahun 2015 itu pemerintah Jakarta itu sudah melakukan banyak upaya untuk terus melestarikan budaya Betawi. Nah, sebenarnya ya perlu kita ketahui ya, Betawi ini tidak hanya dari Jakarta, masih banyak warga sekitar Jakarta juga memang dia adalah mungkin penduduk Betawi atau suku asli Betawi yang memang sebenarnya mereka ini sudah terpinggirkan ya oleh pendatang-pendatang yang berada di Jakarta. Nah, inilah upayanya gimana caranya mereka ini tetap bisa melestarikan budaya ini gitu. Walaupun hanya dari masyarakat kalangan kecil, mereka juga harus tetap sebenarnya ya apa ya, jangan malu lah untuk memperkenalkan budaya Betawi ini ya nggak usah jauh-jauh ke anak-anaknya terlebih dahulu saja, karena ya bisa kita lihat anak-anak atau mungkin seumuran kita ini jarang ya yang sudah melakukan apa, ya setidaknya juga membantu lah pelestarian budaya Betawi, karena malah seumuran kita tuh mau untuk memperkenalkan budaya ini karena memang ya bisa dibilang budaya Betawi ini dibilang kayak kuno atau kurang menarik gitu kan, karena memang saya seperti itu. Banyak juga anak-anak kita juga seperti kayak memilih acara-acara yang televisi yang lebih modern, konser sebagai jalannya seperti itu. Padahal bisa diperlihatkan kalau memang dia bisa kita lihat atau mungkin bisa kita dukung kalau misalkan ada acara-acara rekor, acara-acara Betawi bisa kita support dan kita bisa tonton langsung. Itulah itu juga sedikit upaya kecil kita untuk terus melestarikan budaya Betawi. Nah, jangan sampai budaya Betawi ini hanya menjadi sejarah untuk anak kita, tapi kita pertahankan agar anak cucu kita ini bisa merasakan dan melihat langsung betapa indahnya budaya Betawi. Oke, baik, terima kasih atas argumennya para saudara juga. Mungkin teman-teman lain ada yang menanggapi lebih terkait pernyataan dari saudara Nisa dan juga saudara Lisa. Baik, izinkan saya akan menambahkan pernyataan sedikit dari saudara Monika dan saudara Iza. Saya Aisyah akan menjelaskan pernyataan saya sedikit saja mungkin ya, mengenai tadi dibahas oleh saudara Iza bahwa kayak kesenian di Betawi itu banyak gitu, mulai dari gerakan lenong, terus juga ondel-ondel itu bisa memang ditampilkan untuk kita saksikan gitu bersama-sama di bulan juga seperti itu. Tapi juga selain hiburan juga sebagai pendidikan gitu, pendidikan kebudayaannya gitu. Nah, salah satu upaya di era revolusi sekarang ini kan udah masa-masanya 4.0 berganti ke 5.0 gitu. Jadi menurut saya itu salah satu upaya yang bagus gitu. Kalau misalnya dari lenong ini bisa ditayangkan di televisi seperti itu dan ditontonkan gitu kepada anak-anak yang seusia saat ini butuh gitu untuk hiburannya dan juga pendidikannya gitu. Dan itu termasuk ya upaya bagus seperti itu. Jika dilakukan kolaborasi dengan pihak-pihak televisi, pihak-pihak di mana yang bisa mendorong kebudayaan Betawi ini bisa dikenal gitu di dunia kita gitu, di dunia anak-anak saat itu, dan akan berbekas nantinya ketika dia saat besar itu akan ingat gitu pertunjukan lenongnya seperti itu, karena yang kita tahu anak-anak itu kan memang pengingatannya itu sangat kuat seperti itu. Jadi kayak contohnya di film itu kan dia menunjukkan kesenian dan kebudayaan dari negara Malaysia gitu, dan bahkan kita sendiri pun yang memang menontonnya di zaman itu pasti akan ingat seperti itu. Nah, salah satu upaya dari lenong ini pun bisa didorong gitu, jadi akan diingat juga oleh anak-anak nantinya seperti itu. Mungkin segitu aja Oke, terima kasih kepada selanjutnya mungkin saya akan memberikan pertanyaan pemakai nih buat teman-teman peserta yang mungkin nantinya bisa dijawab atau ditanggapi ya. Yang pertama yaitu apakah perlu pelestarian budaya Betawi dalam dinamika perkembangan zaman? Seperti yang kita tahu ya, sekarang perkembangan zaman itu sudah sangat pesat dan cepat. Dan apakah perlu budaya Betawi ini mengikuti perkembangan zaman?
apakah harus mengikuti atau ya sudah hanya di tempatnya saja, tidak keluar dari zona budaya itu sendiri. Mungkin dari teman-teman mereka ada yang sudah dapat hubungan. Saya akan menjawab dari Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Jadi, apakah perlu budaya Betawi itu mengikuti perkembangan zaman? Jadi melihat perkembangan zaman sekarang yang semakin modern, lalu juga berkembang sesuai dengan teknologi yang ada pada saat ini. Jadi, saya setuju bahwa kalau misalnya budaya Betawi ini, pelestarian budaya Betawi ini mengikuti perkembangan zaman. Namun perkembangan itu mengikuti ke arah yang positif dan tidak negatif. Misalnya seperti membuka pameran untuk memperkenalkan budaya-budaya Betawi. Dan jadi di dalam pameran tersebut bisa untuk memperkenalkan seperti ondel-ondel, lalu alat musik seperti dalam kromong, lalu dan juga baju-baju Betawi yang memang sekarang ini sudah sangat jarang dilihat. Ya walaupun memang pernikahan Betawi ini tidak hanya memakai baju Betawinya saja, tetapi juga mengenakan gaun modern yang dimana gaun tersebut didesain lebih modern. Jadi budaya Betawi di sini tergeser sedikit, tapi dimana itu menyebabkan negatif. Nah dari sini selain itu untuk pelestarian budaya Betawi ini juga dapat dilakukan mengenai sekolah-sekolah. Yang dimana tadi sudah disampaikan oleh saudari Ilza di bagian pernyataan awal, yaitu memang harusnya anak-anak terlebih dahulu yang harus dikenalkan budaya-budaya Betawi, karena memang dasarnya ini anak-anak yang dimana nanti anak-anak tersebut lebih dewasa dan juga lebih memperkenalkan budaya Betawi tersebut kepada orang lain dan kepada masyarakat luas. Nah, contoh di sini bisa diambil dari mata pelajaran seni budaya. Nah, di sini kan mata pelajaran seni budaya ini kan isinya juga memperkenalkan, menjelaskan tentang budaya-budaya Betawi. Jadi di sini memang anak-anak sudah dilatih sejak dini, sudah diberikan ilmu tentang pelestarian budaya Betawi agar budaya Betawi ini semakin terkenal, lalu juga semakin tahu di kalangan masyarakat luas. Jadi tetap lestari budaya Betawi tersebut ini tidak hanya sekedar hanya mengetahui ondel-ondel saja, tetapi juga mengetahui alat musiknya seperti dalam kromong, lalu pencak silat, palang pintu dan yang sebagainya yang bergaul kebudayaan Betawi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke saudara. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Anda. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang punya teman satu lagi. Jadi terkait hal tersebut mengenai pelestarian budaya Betawi, apalagi untuk menghadapi dinamika dan perkembangan zaman ini sangat diperlukan sebagai cara untuk mengenalkan budaya Betawi. Dalam menghadapi era posisi kemudian sekarang ini, banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia dan perlahan menyebabkan budaya-budaya seperti tersebut menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menghadapi dinamika zaman sekarang ini. Perkembangan zaman yang pesat dengan menggunakan teknologi yang semakin harusnya membuat kita juga semakin sadar dan semakin lebih bisa untuk menyesuaikan dalam menghadapi perkembangan zamannya. Harusnya zaman yang maju membuat budaya yang semakin maju dengan tetap mempertahankan budaya. Perkembangan zaman yang terjadi mendukung pelestarian budaya Betawi yang lebih maju. Namun pelestarian tersebut tidak serta-merta mengikuti perkembangan zaman, hanya saja untuk menyesuaikan. Dikembalikan ke yang mendapat. Baik, terima kasih kepada saudara Naima atas jawabannya. Ini teman-teman ada hal yang ingin membantah. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini sudah disebutkan banyak pernyataan dan pernyataan yang bisa disampaikan oleh teman-teman terkait dengan bagaimana pelestarian budaya Betawi ini di era di mana makin berkembangnya budaya-budaya lain selain budaya Betawi. Nah, dari pernyataan teman-teman tersebut sudah cukup banyak sekali cara yang mungkin banyak dan bisa dilakukan saat ini untuk terus mengembangkan budaya Betawi. Jangan lupa juga bahwa memang budaya Betawi ini mungkin terkenal di masyarakat itu hanya sekedar budaya yang terkenal kampung gitu.
Jadi orang mengenal budaya Betawi itu adalah berasal dari Lampung. Tetapi kita memiliki bahwa yang namanya budaya dan apapun bentuknya budaya itu kita perlu lestarikan. Seperti tadi disebutkan oleh rekan saya Zantia bahwa banyak sekali budaya Betawi yang masyarakat itu belum tahu gitu. Dan bahkan seperti palang pintu tadi, terus perkembangan dari baju adatnya, terus selain juga kan alat musik itu ada yang tidur. Nah, di baju adat ini juga sekali itu sudah mulai banyak yang menggunakan. Mengapa harus menggunakan? Karena lagi-lagi baju adatnya itu sudah mulai dipadankan dengan aksen-aksen yang lebih mewah, dan hal tersebut yang mungkin memang budaya Betawi ini perlu dikembangkan gitu, dan memang tidak boleh dilupakan yang namanya budaya itu, tidak boleh begitu saja seiring berkembangnya zaman. Selain itu juga kita sebagai anak muda justru yang berperan langsung atau belum langsung mau kita berasal dari suku apa, adat apa, tetap aja karena kan kita memang notabene tinggal di Jakarta, dan dimana Jakarta ini juga seperti ibu kota Jakarta, dan lagi-lagi Jakarta itu sangat berkaitannya dengan Betawi. Nah, dan maka dari itu juga kita sebagai pemuda dan mahasiswa sudah seharusnya berusaha untuk sama-sama pegangan tangan, usaha bareng-bareng untuk terus melestarikan budaya Betawi dari hal terkecil dulu, lalu bersama-sama kita akan lebih mengenalkan budaya Betawi yang memang terkenal di masyarakat luas untuk diperkenalkan secara perlahan. Oke, baik, terima kasih kepada saudara ini. Aku mau menanggapi pernyataan dari saudara ini. Baik, hal tersebut saya masih ada ya. Pada zaman yang mulai maju ini beragam inovasi baru terhadap budaya Betawi sendiri dan berkembang dalam masyarakat. Memang tujuannya dari saya budaya Betawi ini relevan dengan zaman dan sebagai bentuk penyalin tradisi yang sudah tidak berlaku lagi. Namun terkadang masih ada tantangan dalam pelestarian budaya Betawi yang seperti era modern. Misalnya model sebagai salah satu ikon kota Jakarta yang digunakan sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara mengamen tanpa memperhatikan nilai tradisi. Dari segi pakaian, pengamen ondel-ondel sering terlihat mengenakan pakaian seadanya dan tidak memakai pakaian khas Betawi seperti parahnya lagi. Bahkan ada yang tidak menggunakan alas kaki. Selain itu, alat musik yang digunakan oleh pengamen ondel-ondel itu bermodelkan kaset rekaman dan speaker yang meletakkan di atas gerobak kecil yang sekali mengamen memainkan alat musik tradisional Betawi seperti pegan, juga gamelan, kemudian gendang dan sebagainya. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyimpang, dan seharusnya ondel-ondel itu harus dijaga dan dilestarikan sesuai nilai tradisi Betawi. Oke, baik. Mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan kedua nih. Tadi kan sudah ya, apakah perlu pelestarian budaya Betawi ini di era dinamika perkembangan zaman? Dan kalau tadi sudah, berarti sekarang bagaimana sih cara tim kita ya dalam melestarikan budaya Betawi di era modernisasi ini, dan apakah budaya Betawi ini harus mengikuti zaman atau tidak? Jadi dari teman-teman. Saya akan menanggapi harus mengikuti zaman. Mungkin harus, karena zaman sekarang gitu, ketika kita sudah mengikuti zaman saat ini, maka akan terus budaya Betawi itu sendiri menjadi budaya luar gitu. Terus mungkin bisa menggunakan para budayawan dengan lebih belajar lagi tentang teknologi, terus juga mungkin juga perlu bersama dengan para petinggi yang tadi dijelaskan oleh Kinja gitu, bukan hanya kita yang di bawah, tapi juga yang di atas, bagaimana caranya
agar budaya Betawi ini kan tidak terkenal atau tidak benar hanya di Indonesia saja gitu, tapi juga di luar negeri gitu. Apalagi ketika budaya kita dikenal dengan negara luar gitu, ini menjadi pemasukan ekonomi juga dari negara Indonesia gitu. Contohnya seperti ketika kita menjual sebuah baju adat, menjual makanan-makanan asli dari budaya Betawi gitu. Terus nantinya akan dibeli oleh orang luar negeri, itu menjadikan bagi perekonomian di Indonesia. Terus juga perlu juga perkenalan lebih mendalam gitu. Bukan hanya maksudnya orang Indonesia tidak hanya paham gitu, tapi harus memahami mendalam untuk bisa melestarikan budaya Betawi ini ke luar negeri gitu. Jadi menurut saya perlunya kerjasama dari semuanya dan perlunya kesadaran dari diri rakyat Indonesia ini gitu. Mungkin dari saya kembali kepada Bapak. Lebih baik, terima kasih kepada saudara Monika. Dari teman-teman mungkin ada yang mau kayak yang lain, ada yang ingin menanggapi atau menyampaikan dari Monika. Baik, jadi di sini masalah cara untuk melestarikan budaya Betawi sebenarnya harus kita tentukan dari dalam diri sendiri dulu, yaitu cinta terhadap budaya Betawi yang terlebih dahulu. Jadi ketika sudah cinta dan sudah mengetahui mengenai budaya Betawi, otomatis kita akan memperkenalkan budaya tersebut kepada orang lain, yaitu kepada masyarakat luas, mengenai budaya Betawi yang saat ini masih ada dan saat itu masih belum sangat diketahui oleh orang-orang yang lain. Nah, jadi di sini mungkin langkah pertamanya bisa dikenalkan melalui media sosial. Nah, di sini kan budaya Betawi ini mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak yang ke arah negatif, melainkan ke hal yang positif. Dan salah satunya itu yaitu menggunakan teknologi dalam perkembangannya. Jadi dengan menggunakan media sosial, yaitu dengan memposting mengenai budaya Betawi atau mendirikan suatu komunitas yang dimana isinya tersebut adalah budaya Betawi. Di isi komunitas tersebut tentunya tidak hanya orang tua yang sebagian besar sudah mengenal budaya Betawi, tetapi juga para pemuda dan pemudi seperti misalnya bisa mahasiswa atau bahkan siswa yang bisa berkontribusi langsung mengikuti komunitas Betawi tersebut, sehingga mereka juga ikut memperkenalkan budaya Betawi melalui media sosial yang dibuat dari komunitas budaya Betawi tersebut, sehingga orang lain bahkan mungkin turis yang akan ke Indonesia atau yang sudah di Indonesia itu sangat mengetahui bahwa budaya Indonesia itu kan sangat banyak. Jadi salah satunya itu yang paling menonjol atau yang paling beragam budayanya dan yang paling sangat dikenal oleh kalangan masyarakat luas, yaitu adalah budaya Betawi. Selain itu juga karakteristik dari budaya Betawi ini juga sangat diketahui ya, seperti dari baju adatnya, bentuknya, lalu musiknya, lalu senjatanya, makanannya terutama dan sebagainya. Dan itu juga bisa memajukan budaya Betawi lebih dikenal oleh orang lain dan juga dapat dikenal oleh turis. Nah, selain itu tadi saya juga sering menyebutkan bahwa penyebarannya bisa melalui media sosial. Nah, selain itu yang sudah terpampang nyata yang sudah dilakukan yaitu PRJ. Nah, itu suatu festival di mana isinya untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan budaya Betawi. Di situ juga ciri khas makanannya adalah kerak telur yang dimana berasal dari Betawi. Jadi semakin ada kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan yang seperti itu, tentunya masyarakat tidak akan lupa mengenai budaya-budaya Betawi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Bunda. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Zakia. Ada teman-teman lain ada yang berpendapat lagi? Menurut saya, pelestarian budaya Betawi dalam identifikasi sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Seperti pada acara nikahan yang sampai saat ini masih ada yang menggunakan kepala pintu, lalu pada tempat wisata yang masih menjual makanan Betawi seperti telur, soto Betawi, dan jadi kotak dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk pelestarian budaya Betawi. Lalu bentuk pelestarian budaya Betawi yang lain yaitu seperti tadi
diketahui juga bahwa masyarakat menggunakan bahasa Betawi dalam kesehariannya dan mengunjungi tempat wisata dan tempat Betawi bahkan di mana tempat tersebut masih sangat kental dengan budaya Betawi. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada penguatan lagi kan dari teman-teman peserta mengenai langkah untuk pelestarian budaya Betawi di era modernisasi. Untuk dari langkah-langkahnya sendiri, seperti yang saya jelaskan, untuk salah satu langkah yang paling inovatif dan kreatif itu kita bisa mulai dari anak-anak sosial media terlebih dahulu gitu di sekitar, baik itu adik, saudara, kerabat seperti itu, yang bahkan nanti bisa berlanjut terus ke teman-teman di luar sana seperti itu. Nah, salah satu contoh langkah-langkah kecilnya itu ya seperti tadi, harusnya ada evaluasi terhadap budaya-budaya Betawi yang memang dilakukan oleh masyarakat sedikit menyimpang atau sedikit berlebihan untuk dilakukan seperti yang tadi dijelaskan, ondel-ondel yang di jalanan seperti itu, membawa hanya gerobak speaker seperti itu, dan itu dianggap melecehkan seperti itu budaya Betawi sendiri gitu, karena esensi dari ondel-ondel sendiri pun sangat sakral bagi masyarakat Betawi, dan memang itu yang menjadi salah satu fokus yang harus diubah seperti itu. Dan yang kedua bisa dilakukan juga dengan cara bisa melihat nih bagaimana potensi-potensi investasi sekarang ini yang bisa kita ubah, bisa dimanfaatkan gitu potensi-potensinya agar dikolaborasikan dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah seperti itu, atau bisa bahkan di kancah internasional seperti itu. Dan kayak tadi contohnya adanya pameran seperti di BRI ataupun sebagainya, nanti akan bisa dilakukan gitu tahap-tahapannya ke kancah internasional, salah satunya kolaborasi gitu dengan kesenian-kesenian di luar negeri gitu, dan akan ditampilkan pula gitu dari esensi-esensi sakralnya budaya Betawi gitu, dan juga keindahan dari budaya Betawi yang memang sebelumnya mungkin mereka belum pernah tahu atau belum pernah melihat seperti itu. Jadi ini suatu upaya atau langkah yang memang inovatif dan juga kreatif dilakukan seperti itu. Saya kembalikan kepada Oke, terima kasih kepada saudara Anisha. Mungkin terakhir nih ada yang ingin memperkuat lagi nggak untuk mengenai soal budaya Betawi ini? Teman-teman mungkin? Oke, baik. Era modern ini tentunya globalisasi memang memberikan dampak positif. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masih ada problematika terhadap pelestarian budaya Betawi. Maksudnya budaya-budaya luar memberikan pengaruh terhadap percampuran antara budaya tersebut dengan budaya Betawi yang dianggap sebagai paling modern. Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan hilangnya keaslian budaya Betawi. Justru melalui teknologi saat inilah yang menyebabkan generasi muda lebih tertarik pada budaya modern daripada mempelajari dan melestarikan tradisi dan kesenian Betawi seperti lenong, taji, dor, dan sebagainya. Bahkan cara berpakaian pun juga sudah termodernisasi dengan adanya modifikasi yang dipadupadankan dengan gaya khas dari budaya asli. Untuk itu perlu adanya penyaringan masyarakat yang modern agar keaslian nilai-nilai budaya Betawi tidak hilang. Kemudian masyarakat tentunya berperan aktif dalam melestarikan budayanya, baik dengan cara mempromosikan budaya Betawi mulai dari orang-orang terdekat kita, kemudian budaya Betawi, dan dapat diterapkan melalui pembelajaran budaya kepada generasi. Sekian dari saya kembalikan kepada bagian lain. Oke, baik. Mungkin sudah cukup kalau untuk diskusi FGD pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah mau berdiskusi nih mengenai budaya Betawi ini. Dan mungkin saya sebagai moderator ingin memberikan kesimpulan. Tadi ya sudah dijelaskan mengenai pelestarian budaya Betawi yang mana ternyata tidak apa-apa kalau misalnya mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita perlu harus adanya adaptasi dan juga persiapan supaya tetap relevan dan dinamis. Nah, kita juga harus menjaga keseimbangan nih antara budaya Betawi sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai asli dan esensi dari budaya Betawi ini. Gitu.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan pemilihan kata. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.